baby, you are. Hey, baby. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, I'll be angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada informasi penting dari kami. Mau simak video selanjutnya? Kami mahasiswa IAIN Kendari, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Angkatan 2021 dari kelompok 3 Manajemen Berbasis Sekolah. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai implementasi manajemen berbasis sekolah, faktor pendukung dan faktor penghambat. Oke, untuk informasi selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Nopekia karandu Tino ni tawa-tawa Lua koto ono Meambo pena ono Atombe kai-kai Atombe pali-pali Ike ni dungguano Pedu duluando. Manajemen berbasis sekolah merupakan suatu pendekatan mutu pendidikan melalui pemberian wewenang kepada sekolah untuk mengatur sumber daya yang ada sesuai kondisi dan tuntunan sekolah tersebut. Manajemen berbasis sekolah memberikan kewenangan yang besar kepada sekolah itu sendiri. Agar implementasi manajemen berbasis sekolah dapat terlaksana dengan efektif dan efisien, maka diperlukan keterlibatan seluruh komponen pendidikan. Salah satunya kepala sekolah, pendidik, tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat. Implementasi manajemen berbasis sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian sekolah dalam memberdayakan sumber daya yang ada di sekolah. Selanjutnya, bagaimana kita bisa mengetahui dengan adanya implementasi manajemen berbasis sekolah itu akan lebih efektif, di mana memberikan pengaruh dalam artian ada beberapa keuntungan yang dimiliki. Apa keuntungan yang dimiliki itu? Yang pertama adalah kebijakan dan kewenangan sekolah itu akan memberikan pengaruh langsung kepada peserta didik, orang tua, dan juga guru. Kemudian yang kedua yaitu bertujuan bagaimana memanfaatkan budaya lokal. Kemudian yang ketiga yaitu efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik dalam artian kehadiran, bagaimana evaluasi daripada peserta didik. Kemudian yang keempat yaitu adanya perhatian bersama untuk bagaimana kita mengambil keputusan. Dengan adanya mengambil keputusan bersama itu perlu adanya pemberdayaan guru. Bagaimana supaya memperdayakan guru sehingga keputusan itu bisa berjalan secara maksimal. Kalau kita ingin melihat agar implementasi manajemen berbasis sekolah ini berjalan secara maksimal, maka diperlukan yang namanya strategi dalam pengimplementasiannya. Apa strateginya? Strategi yang pertama yaitu pengelompokan sekolah. Di sini pengelompokan sekolah di sini kita harus melihat sekolah mana yang sangat memerlukan perhatian yang lebih dalam artian untuk mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah. Yang kedua ada yang namanya pentahapan implementasi manajemen berbasis sekolah, di mana pentahapan ini ada 3 tahap. Tahap sosialisasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan lembaga pendidikan agar nantinya bisa ikut serta dalam implementasi manajemen berbasis sekolah. Tahap yang kedua adanya tahap uji coba. Setelah dilakukan sosialisasi maka diperlukan uji coba penerapan konsep MBS ini. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap diseminasi, yaitu penerapan model manajemen berbasis sekolah. Ketiga tahap ini, maka strategi yang ketiga adalah implementasi secara permanen. Dalam artian implementasi secara permanen ini perlu kita ketahui bahwa
adanya implementasi yang dimana dilakukan secara permanen dalam artian ikut serta dalam peraturan yang mengikat. Ada beberapa faktor pendukung dari implementasi MBS. Nah, yang pertama itu tuntunan kehidupan demokratisasi dari masyarakat di era reformasi saat ini. Nah, yang kedua itu adanya komite. Nah, fungsinya komite sebagai pelaksana dari program jaminan pengaman sosial atau JPS di sekolah saat ini. Nah, yang ketiga yaitu adanya keinginan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi terhadap pendidikan dengan cara meningkatkan tugas, fungsi, dan badan penyelenggara pendidikan di sekolah. Nah, yang keempat yaitu meningkatnya mutu yang diperoleh dari partisipasi orang tua, pengelolaan kelenturan pengelolaan sekolah, dan meningkatannya profesionalisme guru. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab penghambat implementasi manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yaitu peserta didik, kemudian yang kedua pendidik, yang ketiga keuangan atau dana, yang keempat sarana dan prasarana, dan yang kelima yaitu partisipasi masyarakat. Kenapa kemudian peserta didik dapat menjadi faktor penghambat dalam implementasi manajemen berbasis sekolah? Karena berdasarkan beberapa hasil penelitian riset yang menyatakan bahwa peserta didik memang secara umur mereka sama, tetapi memiliki kecerdasan dan emosional yang berbeda-beda. Nah, sehingga itulah yang kemudian dapat menjadi faktor penghambat daripada implementasi manajemen berbasis sekolah itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu pendidik. Kenapa kemudian pendidik dapat menjadi faktor penghambat dalam proses implementasi manajemen berbasis sekolah? Karena pendidik ataupun guru belum memiliki kesejahteraan ekonomi, sehingga kemudian hal itulah yang dapat menjadi faktor penghambat dalam implementasi manajemen berbasis sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu keuangan atau dana. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa hari ini keuangan ataupun dana sangatlah diperlukan dalam proses pengelolaan kelembagaan pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat yaitu sarana dan prasarana, yang dimana sarana dan prasarana sangatlah penting dalam proses penerapan manajemen berbasis sekolah. Nah, sehingga ketika kemudian tidak adanya sarana dan prasarana, contohnya tidak adanya fasilitas dalam lingkup pendidikan, mampu menjadi faktor penghambat dalam proses penerapan ataupun implementasi manajemen berbasis sekolah. Kemudian yang kelima yaitu partisipasi dari masyarakat, yang dimana partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam mendorong proses implementasi manajemen berbasis sekolah. Kenapa demikian? Ketika kemudian tidak adanya partisipasi dalam masyarakat, maka proses ataupun implementasi manajemen berbasis sekolah tidak akan terlaksana dengan baik. Kesimpulan kita terkait pembahasan implementasi manajemen berbasis sekolah di sini adalah agar implementasi manajemen berbasis sekolah ini bisa berjalan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kerjasama antara seluruh komponen pendidikan, baik itu dari kepala sekolah, pendidik, peserta didik, dan orang tua dan masyarakat. Implementasi manajemen berbasis sekolah ini yaitu bagaimana supaya kita bisa memilih alternatif yang terbaik, alternatif yang paling baik dalam sekolah untuk mengembangkan sekolahnya. Walaupun itu ada beberapa faktor penghambat yang menjadi kurang terlaksananya implementasi. Tetapi hal inilah manajemen berbasis sekolah ini harus dilaksanakan secara terus-menerus. Karena kenapa? Implementasi manajemen berbasis sekolah ini bila mana dilakukan secara terus-menerus pasti akan adanya peningkatan dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah, sehingga tujuan pendidikan itu bisa tercapai melalui implementasi manajemen berbasis sekolah.